Halo semuanya, perkenalkan nama aku Salwa Hafiza Ufa, mahasiswa manajemen UPN Veteran Yogyakarta. Nah, di video ini kita akan membedah sebuah studi kasus luar biasa dari industri otomotif global, yaitu transformasi model bisnis Volvo Cars dari manufaktur tradisional menjadi ekosistem mobilitas listrik global. Kalau mendengar kata Volvo, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kita? Kenyamanan? Yes. Jadi, perusahaan yang didirikan tahun 1927 di Swedia oleh Assar Gabrielsen dan Gustav Larsen ini punya filosofi sakral, di mana mobil dikendarai oleh manusia, sehingga prinsip panduan di balik setiap pembuatan Volvo adalah keselamatan. Mereka bahkan menemukan sabuk pengamat 3 titik di tahun 1959 dan membagikan patennya gratis demi menyelamatkan nyawa. Namun, sejarah kepemilikan Volvo cukup berliku. Tahun 1999 dijual ke Ford, lalu badai krisis 2008 memaksa Ford menjualnya ke Zhejiang Geely Holding Group dari Tiongkok pada tahun 2010 senilai 1,8 miliar. Di bawah naungan Geely inilah otonomi penuh diberikan dan dari sinilah cerita transformasi radikal kita dimulai. Oke, sebelum kita gali lebih dalam, mari kita pahami dulu fondasi teorinya. Mengutip dari Heath, Ireland, and Hawkinson, strategi internasional adalah strategi yang melaluinya perusahaan menjual produk atau jasa di luar pasar domestiknya. Sementara, menurut Osterwalder dan Pinkner, modul bisnis mendeskripsikan dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Nah, Volvo tidak cuma ganti produk, tapi mendesain ulang total arsitektur penciptaan nilainya. Oke, selanjutnya kenapa sih Volvo harus berubah? Jadi ada 4 faktor pemicu utama. Yang pertama, regulasi dan perubahan iklim. Kebijakan emisi karbon yang super ketat, terutama di Uni Eropa, memaksa produsen beralih dari mesin pembakaran internal atau ICE ke kendaraan listrik atau BEV agar tidak kena sanksi finansial yang berat. Lalu yang kedua, ada disrupsi teknologi. Mobil zaman sekarang bukan lagi sekadar mesin mekanis, melainkan software defined vehicles. Kompetisi bergeser dari ke kecerdasan buatan atau AI, konektivitas, dan pembaruan fitur nirkabel lewat over the air atau OTA. Lalu yang ketiga, ada pergeseran perilaku konsumen. Konsumen urban masa kini mulai tidak mau ribet beli aset jangka panjang. Mereka lebih suka transparansi dan skema fleksibel seperti layanan langganan atau subscription-nya si Volvo. Lalu yang keempat, geopolitik dan proteksionisme. Hambatan tarif dagang membuat sistem produksi terpusat jadi mahal. Maka Volvo meresponsnya dengan prinsip regionalisasi, build where we sell. Oke, selanjutnya mari kita bedah transformasinya menggunakan bisnis model Canvas. Kita lihat dulu model bisnis Volvo Cars sebelum transformasi. Nah, di era pra-transformasi ini, paradigma mereka adalah manufaktur linier. Value proposition-nya fokus pada kendaraan premium dengan keselamatan pasif fisik dan durabilitas mekanis. Customer segment-nya terbatas pada keluarga kelas menengah ke atas di Eropa dan Amerika Utara. Channels dan customer relationship-nya di sini distribusi murni bergantung pada jaringan dealer independen pihak ketiga. Hubungannya transaksional, jual beli putus, dan interaksi cuma terjadi lagi kalau konsumen servis berkala di bengkel. Lalu revenue stream-nya searah mengandalkan volume penjualan mobil bensin atau diesel secara wholesale serta suku cadang mekanik. Oke, sekarang mari kita bandingkan dengan model bisnis Volvo Cars setelah transformasi. Wow, perubahannya bergeser menjadi sebuah ekosistem mobilitas digital terintegrasi. Kita lihat dari value proposition baru, bukan cuma mobil aman, tapi solusi mobilitas premium yang personal, berkelanjutan, dan cerdas berbasis Android dengan fitur keselamatan aktif AI. Lalu customer segmentnya meluas, menyasar konsumen modern perkotaan yang paham teknologi, tech savvy, dan peduli lingkungan. Lalu channels dan relationship-nya bertransformasi menjadi omni-channel langsung ke konsumen, direct to consumer. Hubungan jadi super erat karena dijembatani aplikasi Volvo Cars dan interaksi konstan lewat pembaruan fitur via nirkabel atau OTA. Lalu revenue stream-nya itu terdiversifikasi, penjualan mobil listrik, pendapatan berulang bulanan, dari skema langganan Care by Volvo, monetisasi fitur peranti lunak, hingga penjualan kredit emisi karbon. Nah, key partners and activities-nya bermitra dengan raksasa teknologi seperti Google untuk integrasi OS, NVIDIA untuk AI, serta CATL dan LG Chem. Nah, bagaimana strategi global ini diimplementasikan di pasar Indonesia? Ini poin yang sangat menarik. Volvo Cars Indonesia menerapkan strategi penyesuaian yang sangat pragmatis dan cerdas terhadap karakteristik pasar lokal kita. Pertama, dari sisi operasional dan harga, Volvo memanfaatkan fasilitas perakitan kontrak di Malaysia melalui skema kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA. Unit kendaraan diimpor ke Indonesia dalam bentuk completely knocked down. Hasilnya, struktur biaya efisien dan harga jual di segmen premium jadi jauh lebih kompetitif.
Kedua, strategi portofolio produk yang seimbang. Mengingat infrastruktur pengisian daya di Indonesia masih dalam tahap perkembangan awal, Volvo tidak langsung memaksa menjual mobil listrik murni secara ekstrim. Mereka menggunakan lini plug-in hybrid electric vehicle seperti seri SUV XC60 dan XC90 recharge sebagai solusi jembatan transisi bagi konsumen. Di saat yang sama, mereka bertahap memperkenalkan kendaraan listrik murni BEV seperti EX30, EC40, dan EX90 untuk kaum urban yang sudah siap dengan private change. Transformasi besar tentu membawa dampak yang besar pula, baik secara finansial maupun non-finansial. Dari sisi finansial, penerapan arsitektur modular SPA3 dan teknik manufaktur mega casting berhasil memangkas biaya rekayasa serta menyederhanakan rantai pasok secara signifikan. Ditambah lagi, langkah berani memisahkan divisi mesin konvensional mereka ke dalam entitas mandiri bernama Aurobay sukses membersihkan beban biaya tetap operasional koperasi. Modal pun bisa dialokasikan penuh untuk teknologi masa depan. Selain itu, dari segi modal, Volvo dipercaya pasar internasional dengan menerbitkan obligasi berkelanjutan yang membuat biaya modal mereka menjadi jauh lebih murah. Nah, dari sisi non-finansialnya, Volvo berhasil menaikkan standar keselamatan ke level baru. Berkat mobil yang terkoneksi internet, insinyur dapat memantau data secara real-time dan mengirim pembaruan sistem pencegah tabrakan instan demi mencapai visi non-fatalitas korban. Reputasi merek juga meroket, dibuktikan dengan raihan platinum status dari EcoVadis dan masuk dalam Climate Change A-list oleh CDP. Dan jangan lupakan internalnya, program cuti orang tua berbayar global terbukti menaikkan skor keterikatan karyawan jauh di atas rata-rata industri otomotif. So, what can we learn dari studi kasus kita hari ini? Yang pertama itu pentingnya pemisahan struktural yang tegas. Saat ingin berinovasi radikal, pisahkan unit baru dari birokrasi lama. Langkah Volvo memisahkan divisi mesin konvensional ke Aurobay membuat unit kendaraan listrik bisa bergerak lincah tanpa terhambat beban birokrasi lama. Kolaborasi terbuka daripada egosentris. Kita tidak perlu membuat atau meriset semuanya sendirian. Menjalin kemitraan strategis yang setara dengan pemimpin teknologi seperti Google dan Nvidia mempercepat kompetisi dan menekan biaya R&D. Lalu yang selanjutnya adalah keberlanjutan lingkungan dan keuntungan finansial bukan musuh. Jika diintegrasikan sejak awal ke strategi inti, komitmen ramah lingkungan justru membuka akses pendanaan hijau yang lebih murah dan membangun loyalitas konsumen dan yang tinggi.